Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa driyagil agyar miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihil adhar wa asabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah mengumpulkan kita, mengizinkan kita, memilih kita sebagai orang-orang yang hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad. Kita baca sejarah Nabi Muhammad, baca Maulidur Rasul, Maulid Al-Habsyi lil Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang semoga kita dapat barokahnya dunia sampai dengan akhirat. Juga kita mendengarkan daripada manaqib seorang wanita mulia yang begitu mulia, dimuliakan oleh yang maha mulia lantaran ia menikah dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu wanita atau satu-satunya wanita yang langsung mendapat salam dari Allah Rabbul Alamin, Sayyidah Khadijah Al-Kubra bintu Khailid radhiyallahu ta'ala wardaha. Mudah-mudahan orang-orang rumah kita yang perempuan, anak-anak kita, putri-putri kita, semuanya bisa meniru panutannya Sayyidah Khadijah, dapat membanggakan daripada Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin. Amin ya Rabbal. Sama-sama kita hormati, kita cintai, kita doakan, kita sayangi panutan kita, kedua kita, guru besar kita, Ustadzun Al-Mahbub, Tuan Guru Kashful Anwar, yang kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat afiat, luas rezekinya, qabul hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan ilmunya barokah manfaat buat kita semuanya. Amin ya Rabbal. Juga hadir bersama kita para orang tua, para asatidz lainnya, wabil khusus juga Sahibul Bait, saudara Haikal, dan orang tuanya, segenap para tetangganya, teman-temannya, paman-pamannya, acil-acilnya, berataan. Mudah-mudahan segala hajat dikabul oleh Allah. Allah panjangkan umurnya, apa yang dikeluarkan buat Maulid Nabi Muhammad digantikan berkali-kali lipat keberkahan dari Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya Rabbal. Kudu girang, tahu kudu? Harus girang ketika kita kedatangan bulan Maulid Nabi Muhammad. Biar senang, biar semangat, dan ambil keberkahannya, ambil kesempatannya datang bulan Maulid. Biar ada dibacain Maulid di rumah kita. Jangan takut duit habis untuk dibacakan Maulid di dalam rumahnya. Takut benar, takut apa pelit. Datang bulan Maulid nggak ada dibaca sama sekali di rumah sama Maulid. Minimal banget kalau kita ngerasa nggak mampu mengundang para tetangga, nggak mampu mengundang teman-teman, ya udah duduk ngejedok, tahu duduk ngejedok. Duduk kumpul sama keluarga, sama istri, sama anak-anak, baca Maulid dari situ. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Baca Maulid, insya Allah bakal dibukain segala pintu-pintu kebaikan yang lagi ketutup, dibukain sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil kesempatan tuh orang-orang soleh terdahulu kalau datang bulan Maulid, di rumahnya bukan sekedar sekali aja baca Maulid. Misalkan satu rumah kamar ada 4, ntar baca Maulid hari pertama di kamar anaknya yang pertama, yang kedua baca Maulid di kamar istrinya, yang ketiga malam ketiga baca Maulid di kamar istri mudanya. Salah. Yang kemudian baca Maulid di ruang tamu, baca Maulid di garasinya, baca Maulid di halamannya,
Itu satu rumah doang bisa jadi meriah lantaran dibacakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya ini? Saya Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan maulid di Simtud Durar, Sayyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dengan maulidnya Adiaul Lami dan Ashrabut Tohur, maulid Banjarmasin, Martapura, Sekumpul dan sekitarnya. Ketika maulid luar biasa dibaca maulidnya, baca qasidahnya pada saat mahlul qiyamnya dibaca bukan sekedar mulutnya aja, tapi dia baca dari lubuk hati. Sehingga apa yang keluar dari hati bakal sampai ke hati. Dan hati adalah tempat nadhar Rabb, pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Allah pandang dari hati kita. Mudah-mudahan berkah maulid nih hati yang suka ngedumel, tahu ngedumel. Yang suka ngegerutu, tahu ngegerutu. Gantian. Yang suka emosian, yang gampang kesinggungan. Jarang anak-anak milenial yang gampang baperan mulu, emosian mulu, kesinggungan mulu. Itu juga dekat sama dia jadi radarnya bagaimana gitu ya. Berkah maulid Nabi Muhammad insyaallah tuh semua ini bersihin. Amin ya rabbal. Ya Allah, bersyukur kita nih. Tanggal berapa nih Rabiul Awal? Tanggal 10 masalah, sampai tanggal berapa? Di malam 11 Rabiul Awal. Yang luar biasa Sayyidah Aminah, ibunda suci baginda Nabi Muhammad. Kita tahu, kita ngaji dari guru-guru kita dikabarin bahwasanya tempat di muka bumi yang paling mulia, yang paling istimewa, yang paling berharga, yang paling afdal, yang paling baik adalah tempat atau tanah yang dimana di situ dikubur Nabi Muhammad. Jadi setelah Ka'bah, tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah yang dimana tempat tersebut dikubur baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanah. Wa ma adrul kama tanah, bagaimana itu tanah? Yang enggak ada wajahnya, yang enggak ada cantik gantengnya itu tanah. Bukan makhluk hidup, jadi mulia, jadi istimewa. Lantaran di situ dikubur Nabi kita Nabi Muhammad. Bagaimana dengan rahim ibunda Nabi Muhammad? Ibunda suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu Nabi Muhammad memang Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul. Nggak ada setelah Nabi Muhammad, nabi dan rasul. Penutup nabi dan rasul yang paling terakhir adalah nabi kita Nabi Muhammad. Akan tetapi yang paling pertama diciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad. Sampai-sampai Syekhuna Al-Habib Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf mengatakan di dalam bait qasidahnya, syairnya, sebelum sesuatu terjadi Allah jadikan cahaya Nabi ya Rasulullah. Allah jadikan dari cahayanya nur Nabi Muhammad kekasihnya ya Rasulullah. Berpindah itu cahaya dari tulang sulbi yang mulia ke rahim yang mulia hingga sampai kepada rahim ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tega dan kurang ajar kepada sebagian orang yang berani-beraninya mengatakan macam-macam tentang ibunda dan ayahanda baginda Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Nabi Muhammad SAW luar biasa ketika
malam pertama bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal yang dimana di tahun itu bakal lahir Nabi Muhammad. Kejadian-kejadian demi kejadian, keajaiban, keistimewaan Allah tampakkan, Allah tunjukkan kepada Sayyidah Aminah, bahkan seluruh alam semesta. Sebelum Nabi lahir aja, beberapa bulan sebelumnya itu Nabi lahir di tahun Gajah. Beberapa bulan sebelumnya juga disebutkan kurang lebih 50 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad. 50 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu terjadi yang namanya pasukan gajah dihancurkan oleh burung ababil. Sebenarnya itu ya kan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmih bi hijaratin. Itu faja'alahu ka'asfin ma'kul. Tayran ababil. Ada yang bilang nama burungnya ababil, tapi ada lagi yang bilang ababil itu bukan nama burung, tapi itu sifat. Ababil kalau diteliti dari sastra Arabnya, artinya itu burung yang datangnya secara gerombolan. Ya, burung-burung yang secara datangnya gerombolan itu namanya ababil. Walhasil saat itu Raja Abraha yang kita tahu dia mau menghancurkan Ka'bah, tapi Allah tunjukkan karena di tahun tersebut akan dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa? Simbol-simbol daripada kemusyrikan, ya, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat malam-malam terakhir mau dilahirkan Nabi Muhammad, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ni'matul Kubra 'alal alam fi maulid sayyidi waladi Adam di Syekh Al-Imam Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Haythami. Malam pertama, malam kedua, malam yang ketiga, keutamaan dan kemuliaan Allah tampakkan kepada Sayyidah Aminah ibunda Nabi Muhammad. Di malam yang pertama, malam kedua, Sayyidah Aminah mendengar seruan bahwasanya ia akan mendapatkan anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ketiga, ia mendengarkan seruan mengabarkan, wahai Aminah, telah dekat waktumu akan melahirkan Nabi yang agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa bertasbih dan bersyukur kepada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Di malam yang keempat, ia mendengar seruan tasbih, seruan beraneka ragam tasbih para malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas dan nyata. Di malam yang kelima, ia bermimpi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di malam yang ke-6, di malam yang ke-7, ke-8, keagungan dan keistimewaan, bahkan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala silih berganti menghampiri kediaman Sayyidah Aminah, ingin mengabarkan, membawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, hingga bertambah dan memuncak daripada kegembiraannya, sukacitanya, ingin menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam yang ke-8, malam ke-10, malam ke-9, malam ke-10. Ia melihat cahaya yang begitu luar biasa benderang menerangi daripada langit dan bumi, barat dan timur, alam semesta. Ia melihat daripada tanah Taif dan Mina juga bergembira sukacita menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di malam yang ke-11 saat itu, pada saat mau lahirnya Nabi Muhammad, Siti Aminah di rumah sendirian. Ayahandanya, kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muttalib lagi nggak ada di rumah.
di Ka'bah Siti Aminah sendirian, tapi berkat curahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya Allah curahkan ke dalam jiwanya Siti Aminah hingga tak ada rasa khawatir, kegelisahan, bahkan sakit sedikit pun yang dia rasakan dan dia alami. Kemudian di malam ke-12 detik-detik terakhir akan dilahirkan Nabi yang mulia yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu sahur. Saat itu Allah Subhanahu wa taala kirimkan, utus para wanita-wanita yang mulia. Allah utus 4 wanita mulia mendatangi daripada kediaman Siti Aminah, keluar dari sela-sela daripada tiang rumahnya Siti Aminah. Wanita pertama mengabarkan, aku adalah istri Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Wanita yang kedua mengabarkan, aku adalah istri Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian wanita yang ketiga mengabarkan, aku adalah Asiyah binti Muzahim. Yang keempat mengabarkan, aku adalah ibunda Nabi Allah Isa, Sayyidah Maryam bintu Imran. 4 wanita mulia ingin menemani persalinan melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril agar malaikat Jibril mengabarkan kepada penduduk langit, mengabarkan daripada malaikat Ridwan, sang penjaga pintu sorga. Ya Allah, mudah-mudahan berkat maulid kita semua bisa masuk sorga, amin. Allah perintahkan malaikat Jibril kabarin ke malaikat Ridwan agar mengabarkan kepada para bidadari sorga. Mereka berdandan rias, mereka memakai daripada apa itu namanya, sutra, bahan dari pakaian dari sutra, mahkota dari emas, intan berlian. Dan Allah perintahkan agar malaikat Ridwan membawa para bidadari sorga tersebut dengan wangi-wangian yang begitu harum luar biasa, semerbaknya seluruh alam semesta dapat menciumnya. Malaikat Ridwan turun ke muka bumi bersama para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, bersama para hurul ain, ingin memuliakan menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Dan Allah perintahkan ia malaikat Ridwan untuk membuka seluas-luasnya pintu-pintu sorga. Dan Allah perintahkan kepada malaikat Malik, sang penjaga pintu neraka, mudah-mudahan Allah hindarkan kita, keluarga kita, umi kita, abah kita, semua orang-orang yang kita cintai tidak Allah masukkan ke dalam pintu neraka abadan, amin ya rabbal. Allah perintahkan malaikat Malik untuk menutup serapat-rapatnya pintu-pintu neraka. Dan Allah kabarkan kepada malaikat Jibril agar ia memerintahkan para nabi-nabi wal mursalin dan para wali min auliyaillah, orang-orang soleh terdahulu, agar mereka berbaris rapi bersukacita menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam satu riwayat, saat itu kan Siti Aminah sendirian ditemani oleh 4 wanita suci, kemudian juga ditemankan sebagaimana disebutkan oleh Maulid Sibtud Durar, ditemani oleh Ummu Syafa, ibunda Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma wa ardahuma, yang nantinya berkat dia menjadi saksi saat membantu persalinan Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad, hingga dia menjadi salah satu orang yang paling pertama beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ia melihat langsung kejadian dan keistimewaan, keajaiban yang Allah tampakkan saat detik-detik mau melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu datang seekor burung putih yang sayapnya yang sebelah mengusap daripada perut Sayyidah Aminah. Saat itu juga dengan mudahnya lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berselawatlah kepada Nabi Muhammad, sallu ala Muhammad. Keluarlah Nabi Muhammad yang Siti Aminah nggak bisa melihat bagaimana Nabi Muhammad, karena apa? Saking luar biasa terang benderangnya cahaya Nabi Muhammad, hingga cahaya tersebut dapat memadamkan daripada api yang disembah
Itu api tidak pernah padam 1000 bahkan 2000 tahun lamanya. Saat Nabi dilahirkan itu api padam sepadam-padamnya. Bahkan kelihatan daripada kerajaan-kerajaan negeri Rum. Bahkan saat Nabi dilahirkan itu berhala-berhala yang ada di Hawil Ka'bah, sekeliling Ka'bah, sekitar Ka'bah yang begitu kokohnya dipantainya atau dipantai pakai timah, bukan pakai paku, pakai timah. Ngangkatnya aja susah. Tapi saat Nabi dilahirkan dengan kemuliaan dari Allah Jalla Jalaluh, itu berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah runtuh, bahkan jungkil balik, terbalik. Allah muliakan, Allah sambut kelahiran Nabi Muhammad. Segala simbol kesyirikan saat itu semuanya dimusnahkan dan dihancurkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Siti Aminah melihat daripada Nabi Muhammad SAW yang lahir dalam keadaan sujud, tangannya mengadah ke langit, seakan-akan ingin mengabarkan saat itu juga tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita hidup dengan la ilaha illallah sampai mati juga kita la ilaha illallah. Amin ya rabbal. Kemudian Nabi Muhammad ternyata lahir sudah dalam keadaan makhulan maktuasuh, dalam keadaan matanya udah pakai celak, udah terkhitan, matanya pakai celak, dan tali pusarnya sudah terputus. Baru lahir aja udah rapi, udah ganteng. Man kana ya'shafu jamalan fala jamal ahsan min jamali sayyidina Muhammad. Maka jika kita ingin mendapatkan daripada orang yang paling tampan, ambil kabar gak ada orang yang paling tampan setampan Nabi Yuna Muhammad. Sampai-sampai Ibn Auf pernah berkata ketika dia masuk Islam, ma in ra'aitu wala sami'tu bimithli kullihimi kamithli Muhammadi. Belum pernah kulihat, belum pernah kudengar manusia yang begitu indah seumpama Nabi Muhammad. Maka jadilah kita umat Nabi Muhammad yang berterima kasih kepada Nabi kita Nabi Muhammad, yang tahu diri kepada Nabi Muhammad. Melalui momen maulid saat ini, malam ini kita jadikan ini hari pulang dari peringatan maulid, semakin cinta kita kepada Nabi Muhammad, semakin rindu kita kepada Nabi Muhammad, semakin taat kita kepada Nabi Muhammad, semangat dalam menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Sudah terlalu cuek kita kepada sunnah Nabi Muhammad, sudah terlalu bodoh amat kita kepada sunnah Nabi Muhammad. Udah cukup. Mulai dari sekarang semangat hidupin sunnah Nabi Muhammad. Apa-apa yang dapat gembira Nabi Muhammad kita kerjain, dan apa-apa yang membuat sedih Nabi Muhammad kita tinggalkan. Perlahan-lahan kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Kita lihat mereka orang-orang soleh, hidupnya penuh dengan manfaat. Itulah mereka orang-orang soleh yang ngajarin kita. Jadilah kita orang-orang yang bermanfaat. Jadilah yang berarti. Jangan suka jadi yang membebani. Buat Nabi Muhammad senang kepada kita dengan kita cinta betul-betul secara khusus, cinta yang benar-benar dari lubuk hati kita, bukan dari sekedar lisan kita. Wujud cinta kita dengan kita ikutin apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dengerin baik-baik apa yang Nabi besar Muhammad sabdakan kepada kita semuanya. Dan wujud kita cinta kepada Nabi Muhammad dengan kita menjaga hubungan baik kita kepada guru-guru kita. Guru-guru kita yang masih pada ada, yang masih pada panjang umur, orang tua kita kirangin mereka dengan harapan kita dapat gembirain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, jangan nungguin gurunya, orang tuanya udah meninggal baru sibuk datang ke kuburannya. Mumpung guru kita, orang tua kita masih ada, kita girangin karena itu jalan pintas kita agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ridhoin kita semuanya. Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah luaskan rezeki kita. Kabulkan hajat-hajat kita. Ini hati yang tadi gampang kesinggungan, yang tadi gampang baperan, mulut yang tadinya suka ngomongin orang, yang tadinya suka ngegibah dan sebagainya. Berkat daripada peringatan
maulid, Allah bersihin segala-galanya. Allah jadikan kita orang-orang yang semakin taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana wal muslimina ila ahsanil hal wa ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Ini saja dapat Al-Fatihah disampaikan. Minta maaf, minta doa, minta rela kalau ada salah-salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.